sambutan dari panitia. Selanjutnya kita masuk pada sambutan dari Ibu Wakil Bupati Sigi, dalam hal ini Ibu Paulina SE MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon maaf ini waktu, mungkin ini jamnya sudah biasa, kalau jam begini kita sudah isi kampung tengah, tetapi saya berbangga kita masih bisa setia untuk duduk bersama-sama di tempat ini. Luar biasa. Dan mudah-mudahan laparnya boleh tertunda ya. Nanti setelah ini kita makan bersama-sama, mudah-mudahan kita masih bisa menahan sedikit. Saya tidak banyak lagi menyampaikan hal-hal karena tadi sudah disampaikan oleh para anggota DPRD dan DPD RI. Jadi ini sudah cukup masukan-masukan dan cukup penyampaian-penyampaian. Kalau saya sekarang ini masih sebagai pemerintah, masih sebagai wakil bupati, tidak etis saya mengkritisi di masa jabatan saya ya, karena saya masih ada di dalamnya. Cuma memang ya seperti itulah ya, tidak usah saya sampaikan ya. Dan yang ini yang saya hormati, saya tidak usah sebut satu persatu lagi. Semua kita ini Pak Husin beserta Ibu dan Ketua DPD, anggota DPRD Kabupaten Sigi, ini ada pimpinan DPRD 2 orang di sini, para Dewan Adat dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir. Ada orang tua saya juga, ini mama saya ikut ke sini, ya, karena ini baru kali ini mau ikut lihat lindu ya. Ingin jalan-jalan lihat lindu, yang mana lindu itu ya, marilah kalau mau ikut ya, mumpung masih kuat ya. Dan saya sekiranya juga menyampaikan beberapa hal, dan mungkin tadi yang sudah disampaikan ini sebenarnya saya malu ya. Saya malu karena kemarin Bapak Ibu di Lindu ini memilih kami, tentunya punya harapan yang besar untuk pasangan kami yang kemarin. Tetapi mungkin ya banyak kekecewaan yang kita dapati, dan tentunya saya mohon maaf ya, karena ini 9 Desember kita akan pemilihan kepala daerah kembali. Kenapa saya berganti pasangan ya, tentunya itulah jawabannya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan DPRD maupun DPD tadi ya. Kita mau membangun dengan orang yang punya komitmen ya. Jangan kita capek-capek pertama berjuang, setelah kita duduk ditinggalkan kita ya. Kecewa, memang kecewa, tetapi tetap kita harus menjalani ya. Tetap ya, ini sudah risiko ya, sudah risiko yang kita harus hadapi. Kalau bagaimana kalau pemimpinnya berkelahi, bagaimana dengan masyarakatnya? Sedangkan pimpinannya tidak berkelahi, masyarakatnya juga ya seperti apa ya, apalagi kalau berkelahi. Karena apa? Karena pimpinannya tidak komitmen ya, tidak komitmen ya. Tentunya kita mau berjuang bersama untuk membangun Kabupaten Sigi. Saya katakan dengan Pak Husin, kalau Bapak mau komitmen, saya mau berpasangan. Kalau tidak, enggak usah ya. Untuk apa capek-capek kita ya. Untuk apa capek-capek kita berjuang ya, kalau toh juga nanti sama aja dengan yang kemarin ya, capek ya. Jadi lebih baik tidak usah. Tetapi saya melihat juga latar belakang Pak Husin ya, seorang tokoh agama. Kalau tokoh agama itu kalau dia berbuat begitu sudah sungguh keterlaluan ya. Kalau yang satu kan ya mungkin lain, dari latar belakangnya lain ya. Jadi itu makanya saya berganti pasangan untuk memimpin Kabupaten Sigi. Kalau orang bilang lanjutkan, saya juga lanjutkan ya, lanjutkan wakil ya. Kalau orang bilang 2 periode, saya juga 2 periode, mau juga 2 periode sebagai wakil.
Kalau dibilang petahana, saya juga petahana sebagai wakil. Nah, jadi yang mana ya? Dan tentunya kita juga tadi sudah dikatakan mengenai pembangunan yang ada, mengenai jalan. Ya, ini juga apalagi ini sudah RT RW-nya sudah ditetapkan, ini jalan provinsi, betapa luar biasa itu. Dan jalan yang tembus sampai ke Seko itu menjadi jalan negara. Nah, ini juga sungguh luar biasa. Karena kenapa? Memang kalau kita mengandalkan APBD Kabupaten Sigi ini sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau sudah kita alihkan ke jalan provinsi dan jalan negara, beban kita jadi ringan. Beban Sigi jadi ringan, dan masih banyak hal yang bisa kita buat dari APBD Kabupaten Sigi tentunya ke depan. Dan juga kalau ada yang mengatakan, kalau bukan ini lagi nanti bupati sudah tidak akan dikerja itu jalan, siapa bilang ya. Ini anggota-anggota DPRD kami yang mengusung Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PKPI. Nah, ini ada 13 kursi dan 13 orang anggota DPRD. Ini sudah yang paling vokal semua di DPRD saat ini. Ya, saya melihat itu, dan bukan saya bilang yang lainnya tidak, tetapi ini sudah yang paling vokal semuanya, ini yang 13 yang mengusung Husein Paulina. Ya, tentunya mereka juga akan membackup nanti kebijakan-kebijakan sesuai dengan visi misi kami nantinya, dan masalah pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di dalam visi misi kami, dan juga pariwisata, ya, adat pariwisata dan religi itu juga menjadi sektor unggulan. Terus terang memang kemarin visi misi kami untuk budaya dan pariwisata itu kami tidak menitik beratkan ke itu. Olehnya itu potensi pariwisata yang ada itu tidak tergali, tidak dikembangkan dengan baik. Tapi ke depan ini menjadi prioritas utama kita. Kenapa? Karena kita tidak punya laut, kita tidak punya tambang, jadi kita punya pariwisata yang perlu kita kembangkan untuk mendatangkan PAD buat Kabupaten Sigi. Jadi sampai saat ini memang PAD Kabupaten Sigi dari sumber daya alam yang kita dapatkan itu ya tidak usah kita bilang ya, kita hanya bersumber dari dana bagi hasil pajak saja kita punya APBD. Untuk sumber daya alam kita tidak punya. Makanya bagaimana kita mau gaji tokoh-tokoh masyarakat, ya tokoh agama tadi, ya sesuai janji kemarin, dari mana uangnya ya. Ya, kalau PAD kita tinggi, tentunya kita mau buat apa kita bisa, ya kita menguasai dan kita bisa gaji. Ya, begitu juga mungkin dari yang lain-lainnya yang kita bisa buat kalau APBD kita PAD kita tinggi. Jadi seperti itu. Dan tentunya juga saya mengingatkan juga ini persoalan isu-isu yang berkembang. Jangan sampai kita masyarakat di Kecamatan Lindu ini jangan kita mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa menimbulkan perkelahian ataupun apa, karena memang ini cukup memanas. Karena kita kalau orang bilang ini head to head, jadi 1 lawan 1, wakil lawan bupati ya, bukan apa, tetapi ini nantinya. Jadi saya minta kita untuk tetap ini tim HP dan semua pendukung untuk jangan kita terpancing oleh hal-hal yang bisa menimbulkan perkelahian ya, karena saya dengar ini sudah mulai ada ya. Kemarin ini saja saya lihat sudah ada kekerasan di Lindu ini ya. Saya tidak tahu kenapa bisa jadi seperti itu ya. Ini yang jangan kita seperti itu, tidak usah kita ikut-ikutan ya. Kalau tadi Pak anggota DPD bilang seperti air di sungai itu ada sandungan batu, dia akan cari tempat dan akan sampai ke tujuannya. Jadi tidak perlu kita harus kasih pica dulu itu batu, berkelahi berarti kita ini. Tapi cari jalan supaya kita bisa tetap akur. Jangan sampai saudara bersaudara, tetangga bertetangga sudah tidak baku omong hanya karena beda pilihan. Jadi seperti itu. Karena kalau bukan HP tentunya yang satunya, kalau bukan yang satunya tentunya HP. Jadi tidak ada yang lain. Dan makanya itu yang saya mau sampaikan juga kepada kita semua mengenai pembangunan yang sudah ada, baik itu alat-alat pertanian yang sudah dibagi, dan peternakan, bantuan UMKM yang sudah kita dapatkan, bibit ya, ini semua
bantuan sesuai dengan janji visi misi kami kemarin. Jadi jangan disalahartikan itu dan jangan dipolitisir segala macam bantuan-bantuan yang masuk. Jadi tidak ada itu. Itu semua bantuan bersumber dari APBD Kabupaten Sigi dan juga ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi seperti itu, jangan nanti ini sudah diatasnamakan, ini dari bantuan dari ini ya, bantuan dari ini. Tidak seperti itu. Dan juga listrik bisa masuk sampai ke desa dari kecamatan Pulau ini. Mungkin ada di sini yang pernah hadir pada saat kami baru pertama-tama menjabat di kantor camat, di balai di ruang pertemuan camat. Ada pernah yang hadir, saya berbicara pertama pada saat listrik mau dimasukkan ke Lindu. Ketika jalan ini sudah terbuka, Pak Gubernur sudah sampaikan kepada saya, sampaikan kepada masyarakat Lindu bahwa listrik akan masuk. Ya, seperti itu. Dan saya sampaikan pada saat itu, pada saat kita video conference, ya, kami dari kantor Kominfo Sigi dan di kantor camat sini lewat video conference pada saat itu, dan itu saya sampaikan. Jadi jangan ini diatasnamakan lagi. Ini masyarakat di Lindu supaya tahu bahwa itu tidak boleh, jangan ada yang mengatasnamakan bahwa listrik ini sampai sini karena usaha siapa. Itu Pak Gubernur mengusahakan, begitu pula jalan ini bisa terbuka karena Bapak Gubernur katakan waktu itu pada saat bencana di sini gempa dan kita tidak punya akses, bagaimana dia bilang mau kasih bantuan ataupun apa, masa harus lewat helikopter, uangnya dari mana untuk bayar helikopter. Ya, makanya beliau katakan buka jalan itu. Dan memang walaupun banyak tantangan dari NGO, LSM, pemerhati lingkungan, tetapi Pak Gubernur sampaikan pada situ, biar saya yang dipenjara, yang penting buka jalan ini. Dan tugas kalian di kabupaten aspal itu jalan, ya, supaya kalau orang bikin festival danau ini, ya, orang dari Palu juga pasti akan rindu mau naik ke sini. Cuma kalau lihat jalannya takut orang. Ya, tidak berani. Makanya Bapak bilang, bagaimana kamu mau bikin festival Danau Lindu kalau jalanmu masih begitu? Ya, kasih baguslah itu jalan supaya kalau bikin festival itu orang-orang akan ramai naik ke Lindu. Ya, seperti itu. Dan Lindu juga ini sebenarnya Danau Lindu ini terkenal di mana-mana, tapi orang yang berkunjung ke sini sangat kurang karena masalah jalan yang masih belum baik sehingga orang agak takut untuk ke Lindu ini. Tapi nanti kalau jalan sudah baik, ya, ini nantinya juga tentunya orang-orang dari mana-mana, ya, bahkan nanti pariwisata ini kita bangun, kita akan jual sampai ke mancanegara. Seperti jadi orang bisa datang melihat Danau Lindu itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan tadi apa yang kita rencanakan, ya, ini juga ikan-ikan di danau, ya, ini kita punya gerakan 1 juta mujair nanti, ya, mudah-mudahan ini kami terpilih, ya, ini, dan kita bikin festival Danau Lindu, kita bakar ikan mujair sebanyak-banyaknya, ya. Ini jangan cuma Pak Rimo bikin lalampa dari ujung ke ujung lalampa masuk rekor muri, kita juga harus bikin mujair dari ujung ke ujung kita bakar biar kita bisa masuk rekor muri, ya, karena kita punya danau ini penghasil mujair, ya. Dulu memang terkenal luar biasa, tapi sekarang kesian, sangat miris kita lihat mujair yang besar-besar masa masuk dari Tondano kemari. Ya, seharusnya kita di sini harus menjadi penyuplai di Kota Palu, bukan Tondano yang penyuplai di Sulawesi Tengah, tapi Kabupaten Sigi. Tapi sekarang lain, ya, ini dari Tondano yang masuk, ikannya luar biasa besar-besar, kita di Sigi tidak ada. Ya, seperti itu. Padahal kita punya danau sama juga di sana dengan danau kita. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan yang hadir luar biasa pada siang hari ini. Semoga ini lebih luar biasa lagi nanti di tanggal 9 Desember. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.